Jalan-jalan ke Surabaya. Di Surabaya bertemu kawan lama. Ketika mengkhawatirkan pelaksanaan pilkada, penundaan pilkada bukanlah solusinya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, intelektual muda dan pemerhati serta pengamat konstitusi yang budiman. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan saya Seta Ferdiantoro selaku pembicara pertama, dan saudara saya Faradi Basuryaningrum selaku pembicara kedua, dan saudara saya Ahmad Kurniawan selaku pembicara ketiga. Memasuki kerangka bangunan argumentasi dari tim kami, hal ini kami landasi dengan dua argumentasi utama, di mana yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19, dan yang kedua, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19. Adapun Dewan Juri yang terhormat, urgensi yang menjadi latar belakang mengapa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, di mana yang pertama, ketika pemilihan kepala daerah ditunda sampai tahun 2021 akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Adapun urgensi yang menjadi latar belakang mengapa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, di mana yang pertama, ketika pemilihan kepala daerah dilaksanakan ditunda pada tahun 2021, hal tersebut akan memunculkan pejabat sementara atau pelaksana tugas yang dimana bayangkan Dewan Juri yang terhormat terdapat 270 wilayah pemilihan serentak pilkada di masa pandemi COVID-19 kali ini. Hal tersebut justru menimbulkan ketidakstabilan di dalam pemerintahan daerah karena kita tahu bahwasanya PLT atau pejabat sementara wewenangnya hanya terbatas Dewan Juri yang terhormat, tidak seperti dengan pejabat definitif. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini. Melanjutkan argumentasi yang kedua, di mana terdapat urgensi yang menjadikan dasar mengapa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, di mana yang pertama adalah membantah terkait adanya persepsi atau pandangan bahwasanya pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 akan menimbulkan klaster baru terhadap penyebaran COVID-19 di masyarakat. Hal tersebut justru akan terbantahkan ketika kita melihat PKPU nomor 13 tahun 2020 yang dimana tersebut terdapat pengetatan terhadap protokol kesehatan yang dimana hal tersebut akan dielaborasi oleh pembicara 2 dan pembicara ketiga dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi yang kami angkat terhadap mosi perdebatan kita kali ini adalah yakni terhadap upaya pengetatan terhadap protokol kesehatan pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 sehingga akan menekan dan bahkan meminimalisir penyebaran COVID-19 di masa pemilihan serentak kepala daerah. Fartakibul adna minal mafasidi. Apabila terdapat dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka harus dipilih salah satu kemafsadatan yang lebih ringan. Dewan Juri yang terhormat, dalam kaidah tersebut memiliki makna bahwasanya apabila terdapat dua kemafsadatan, maka harus dipilih salah satu kemafsadatan yang memiliki akibat yang lebih ringan. Dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi ini, maka sangat benar ketika pemerintah harus melaksanakan pilkada di tengah pandemi 2020 ini. Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18D ayat 4 yang menyatakan bahwasanya kepala daerah dipilih secara demokratis. Jika kita kaitkan konsep demokratis ini dengan konsep demokrasi yang diusung oleh Abraham Lincoln, maka dinyatakan bahwasanya pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebutlah, maka pelaksanaan Pilkada 2020 ini memang harusnya dilaksanakan secara langsung dan konvensional sesuai dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Mei lalu, beserta pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwasanya Pilkada serentak tahun 2020 ini dilaksanakan secara langsung dan konvensional. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat setuju dengan
pelaksanaan Pilkada 2020 ini bukan berarti kita setuju untuk mengabaikan kesehatan dan keselamatan rakyat. Karena dalam peraturan perundang-undangan yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu dalam PKPU nomor 6 tahun 2020, adapun diperbaharui menjadi PKPU nomor 13 tahun 2020, telah dinyatakan bahwasanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini harus mematuhi protokol kesehatan. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan konsep demokrasi yang ada di negara kita. Dan satu hal lagi, bahwasanya di dalam konstitusi diakui salah satu hak dasar warga negara, yaitu right to be voted and right to be candidate, yang artinya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Ketika pelaksanaan pilkada ini ditunda atau tidak dilaksanakan sama sekali di tahun 2020, maka hal ini akan membuat pemerintah melanggar konstitusi. Hal ini tentunya kita tidak inginkan terjadi di negara ini. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tetap berpegang teguh bahwasanya pelaksanaan kepala daerah ini harus ditunda dan digantikan oleh pejabat pelaksana tugas, maka hal ini sangat salah karena pejabat PLT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwasanya kewenangannya sangat terbatas dan tidak seluas dengan pejabat definitif. Hal inilah yang nantinya akan membuat keluasan atau ruang gerak dari pejabat PLT ini tidak dapat semaksimal pejabat definitif seharusnya. Gubernur Pierre Révilleur menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Hal ini ada geometri hukum ini sejalan dengan apa yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini, yang dimana pemerintah tentu telah menyiapkan secara matang terkait bagaimana penyiapan atau penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19, yang dimana yang menjadi pijakan normatifnya ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan Gubernur Pierre Révilleur menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, yang dimana tentunya akan disiapkan secara matang terkait bagaimana penyiapan atau penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Yang dimana yang menjadi pijakan normatifnya yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 terkait bagaimana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Kemudian secara rinci terkait aturan teknis bagaimana di lapangan nantinya terkait pilkada di tengah pandemi ini terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19, yang dimana pada PKPU tersebut mengatur terkait hal-hal terkait penyediaan sarana sanitasi cuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir ataupun cairan antiseptik berbasis alkohol, physical distancing, pembatasan jumlah peserta yang mengharuskan kehadiran fisik, penghindaran kontak fisik dengan orang, ataupun sterilisasi ruangan dan peralatan. Hal ini diatur secara rinci dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 dan kami hormati. Kemudian terkait bagaimana bentuk pengawasan nantinya, terdapat Perbawaslu atau Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020. Jelas dan kami hormati dengan adanya KPU nomor 6 tahun 2020 dan juga dengan adanya Perbawaslu nomor 4 2020 yang mengatur bagaimana pengawasan dan PKPU nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang bagaimana nantinya secara teknis terkait protokol kesehatan diterapkan. Tentu dengan ini saja telah memberikan contoh bahwasanya Indonesia telah siap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi dengan banyak pertimbangan dan antisipasi dan hormati. Pun Indonesia bukan merupakan negara yang pertama kali menerapkan pemilihan atau pilkada di tengah pandemi. Bahkan terdapat beberapa negara secara fakta empiris yang menerapkan pemilihan di tengah pandemi dengan hakim hormati. Yang pertama, pemilu legislatif di Israel pada 2 Maret 2020, kemudian pemilihan umum di Guyana 2 Maret 2020, dan pemilu lokal di Prancis pada 15 Maret 2020. Kemudian, salah satu yang paling fenomenal, yaitu pemilihan legislatif pada tanggal 15 April lalu di Korea Selatan, yang dimana Korea Selatan menjadi satu-satunya negara di seluruh dunia yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum nationwide dan tanpa terjadi satu orang pun yang terkonfirmasi COVID-19 pada pandemi ini. Kemudian daripada itu, kami hormati, hal ini disampaikan secara langsung oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, yakni Kim Chang-bum. Dengan adanya fakta empiris ini dan dengan adanya peraturan teknis yang mengatur sedemikian rupa terkait bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 pada pilkada serentak di tengah pandemi, tentu hal ini menjadi landasan yang kuat untuk Indonesia menerapkan atau menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi.